Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Traders? Ketemu lagi dengan saya Hendro Masori di The Traders TV. Minggu ini libur cukup panjang ya, dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, saat yang bagus untuk evaluasi dan belajar kembali sebenarnya. Kalau ada teman-teman yang bangun pagi, tadi pagi, hari ini Sabtu misalkan, pagi bangun, kemudian begitu bangun merasa, aduh sialan masih hari Sabtu, belum hari Senin. Nah ini hati-hati gitu ya, gawat ini, udah mulai kecanduan trading. Mudah-mudahan nggak ada lah ya yang nonton ini, yang nonton video ini nggak ada yang sampai bangun pagi menyesal karena belum hari Senin, bahaya. Oke, sebelum saya lanjutkan, seperti biasa saya ingin teman-teman terus dukung channel ini, The Traders TV, dengan subscribe dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya, karena saya akan terus update informasi-informasi baru yang saya rasa teman-teman nanti akan butuhkan untuk pengembangan diri di dalam hal technical analysis ya. Nah, pada hari ini saya ingin membahas atau sharing lah ya, tentang bagaimana penggunaan Fibonacci retracement ya. Jadi rahasia cetak profit dengan menggunakan Fibonacci retracement. Oke, sebelum saya lanjutkan secara teknikalnya, mungkin kita belajar dulu sedikit ya latar belakangnya. Fibonacci itu apa sih Pak HM gitu ya. Nah, tentang Fibonacci ini ditemukan udah lama lah ya, tahun waktu itu 1100, sekarang udah tahun 2020 gitu. Yang nemuin namanya Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Ya ini, tapi beliau lebih dikenal dengan Fibonacci. Ini adalah matematikawan Italia yang dikenal sebagai penemu bilangan Fibonacci. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu bilangan Fibonacci itu apa, simpel sih ya. Deret Fibonacci itu adalah suku ke n-nya merupakan jumlah dari suku dua suku sebelumnya. Jadi suku ke-5 ya berarti jumlah dari suku ketiga dan keempat dan seterusnya. Jadi kalau mau jelasnya ini ya, kalau kita mulai dari 0, 1 ya, 1 ini adalah penjumlahan dari 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3 ya, 2 tambah 3 sama dengan 5 dan seterusnya ya, 3 tambah 5 sama dengan 8 dan seterusnya sampai ke belakang ya. Apa yang menarik dari deret Fibonacci ini? Yang menarik dari deret Fibonacci ini ya adalah jika kita membagi suku ke n terhadap suku ke n plus 1, itu hasilnya akan mengerucut pada bilangan tertentu yang sama. Jadi kalau tadi Anda ingat ya deretnya seperti ini. Nah, kalau kita bagi suku ke n, misalkan nih, suku ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Dibagi dengan suku berikutnya, 13 dibagi 21, 21 dibagi 34, 34 dibagi 55, dan seterusnya sampai ke belakang gitu, sampai 987 dibagi 1597 gitu. Kalau diterusin juga nggak apa-apa ya. Nah, hasilnya itu ternyata, jadi kalau 13 bagi 1 itu masih 0,619505, tapi semakin ke kanan semakin gede. 21 dibagi 2 34, 34 dibagi 55 dan seterusnya sampai mulai angka 377 dibagi 610. Kalau diterusin itu hasilnya udah sama persis, 0,61803. Jadi hasil pembagiannya semakin besar bilangannya mengerucut ke satu angka, yaitu 0,61803 atau biasa diambil 3 koma ya, 0,618. Ini yang biasa disebut sebagai golden ratio ya. Nah, itu yang nanti akan jadi di Fibonacci ada level 61,8%, itu asalnya dari deret ini. Nah, kalau kita lanjutkan deret yang sama, kita bagi terhadap dua suku berikutnya ya. Jadi kalau misalkan di sini 13 dibagi 34 ya, jadi lompat 1. 21 dibagi 55, 34 dibagi 89 dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan hasil mengerucut ke angka
0,38197. Ini mau diterusin juga angkanya pasti akan sama ya. Dari mulai 233 dibagi 610 itu sudah memberikan angka yang sama berikutnya, yaitu 0,38197. Ini yang menjadi rasio yang kedua atau Fibonacci level yang kedua, yaitu 0,382 atau 38,2% ya. Sehingga nanti retracement level yang digunakan, yang sering digunakan dalam chart saham itu adalah ya 0% biasanya dari atas atau dari bawah gitu ya. Kemudian 38,2%, 50%, 68,1% dan 100% ya. Nah, level 50% ini sebenarnya bukan level Fibonacci, tapi dia digunakan sebagai middle number ya, antara 38,2% dan 6,8,1%. Dan 50% ini juga membantu sekali pada saat kita menganalisa dengan Fibonacci retracement. Nah, teman-teman juga mesti tahu kalau misalkan Anda narik Fibonacci retracement itu ada juga level yang lain, yaitu level 23,6% dan level 78,6%. Ini ada di retracement levelnya. Tapi biasanya jarang digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi yang biasa dipakai itu mengacu kepada golden ratio tadi ya, 68,1%, ya, kemudian 50% dan 38,2%. Ini adalah level-level utama yang biasa dipakai untuk pengambilan keputusan buy atau masang stop loss atau masang target pada saat kita menggunakan Fibonacci retracement ya. Nah, sebelum saya masuk ke bagaimana cara menariknya dan segala macam, kita bicara dulu mengenai apa konsep swing high dan swing low, karena ini penting nanti pada saat kita menarik Fibonacci retracement dari chart saham ya. Swing high itu adalah suatu area di mana harganya itu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan harga sebelumnya dan harga sesudahnya. Jadi kalau dalam chart ini contohnya, maka swing high-nya akan ada di sini ya, di candle yang hijau ini ya. Karena di sebelumnya tuh candlenya lebih rendah harganya dan setelahnya juga lebih rendah harganya. Swing high yang kedua contohnya juga di sini. Ini sebenarnya di candle yang merah karena yang paling ujung adalah candle merah ya. Dia lebih tinggi dibandingkan candle-candle sebelumnya dan dia juga lebih tinggi dibandingkan candle-candle sesudahnya. Swing high ketiga contohnya juga sama ya. Dia lebih tinggi dibandingkan candle-candle sebelumnya dan lebih tinggi juga dibandingkan candle-candle sesudahnya. Kalau swing low gimana Pak AM? Ya, swing low kebalikannya. Swing low itu adalah area di mana harganya itu lebih rendah dibandingkan candle-candle sebelumnya dan candle-candle sesudahnya ya. Saya rasa ini clear lah, jelas ya. Ini contoh swing low yang pertama, swing low yang kedua, dan swing low yang ketiga. Jadi titik swing low ini adalah titik di mana harga dia lebih rendah dibanding candle-candle sebelumnya dan lebih rendah juga dibandingkan candle-candle sesudahnya ya. Nah, sekarang mari kita coba lihat caranya menarik Fibonacci gimana ya. Oke, yang pertama Anda cek dulu chartnya. Ini kita mau cari tahu saham yang sudah uptrend naik kemudian sekarang pullback ya, atau saham yang dari downtrend kemudian dia sekarang coba reversal ya. Itu dulu kita cek dulu. Jadi kita mau tahu retracement atau pullbacknya, ataukah kita mau tahu reversalnya ke atas ya. Untuk saham-saham yang menunjukkan retracement atau pullback, kita gampangnya cari tahu dulu swing high terdekatnya di mana, kemudian tarik mundur dari chartnya ya, lihat swing low-nya di mana ya. Nah, tarik garis Fibonacci-nya itu dari swing low ke swing high-nya. Jadi biasanya gampangnya dari kiri ke kanan. Sama juga untuk chart saham yang reversal yang udah turun kemudian menunjukkan arah ke atas, kita coba cari swing low terdekat supaya kita tahu titiknya dulu, kemudian cari swing high sebelumnya. Habis itu Anda tarik dari swing high ke swing low-nya, sama ya, dari kiri ke kanan ya. Oke, jadi intinya seperti saya bilang tadi, dari kiri ke kanan. Nah,
Karena suka ada yang nanya, kok ada beberapa suhu Fibonacci menariknya dari dari kanan ke kiri Pak HM. Ya, saya dulu juga waktu belajar Fibonacci 10 tahun yang lalu waktu baru masuk saham, saya diajarin juga sama tuh, dari kanan ke kiri. Jadi apapun mau narik ke atas atau ke bawah dari kanan ke kiri. Tapi sekarang kalau saya baca atau saya lihat-lihat di video-video YouTube atau di buku-buku, kebanyakan nariknya dari kiri ke kanan. Tapi akhirnya buat saya pribadi ya itu ya sama aja lah gitu, mau narik dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Toh garisnya kan nanti di tempat yang sama juga. 61,8 ya, sama 38,2-nya kan ada di tempat yang sama, mau dibolak-balik dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, posisi garisnya pasti sama, paling labelnya saja yang berbeda ya. Di mana tempat 382 dan 618-nya ya. Jadi buat saya sama aja. Jadi teman-teman nggak usah terlalu ribut soal apakah kiri kanan atau kanan kiri kalau menurut saya. Yang penting, lebih penting itu adalah bagaimana cara teman-teman menentukan tadi swing high-nya di mana, swing low-nya di mana. Jadi garisnya itu bisa jatuh di tempat yang tepat. Ya. Mari kita lihat dulu contohnya di chart. Saya akan gunakan trading view ya teman-teman. Oke. Untuk contoh yang pullback, saya gunakan saham yang sedang sedang in sekarang gitu ya, sedang jadi pembicaraan publik ya, BRIS. Pro kontranya banyak, rame di mana-mana diomongin gitu ya. Coba kita lihat kalau misalkan BRIS gimana kalau kita mau analisa pakai Fibo gitu ya. Nah, kita cek dulu ya. Kalau saya gunakan di sini kita lihat bahwa BRIS ini naik dari bawah ke atas, kemudian sekarang pullback ya. Dia sekarang pullback. Nah, sekarang kita pengen tahu ini kira-kira pullbacknya sampai di mana ya? Di mana saya bisa misalkan menjaga stop loss saya, atau saya bisa nanti mau nambah yang di bawah supaya saya bisa lebih banyak lagi lotnya, atau mungkin saya baru mau beli ya, bisa juga ya. Nah, kita lihat. Tadi saya bilang ya, caranya adalah sekarang ini adalah pullback. Yang pertama saya cari di mana titik swing high yang terdekat. Ya, kalau kita lihat sini, kalau kita lihat trennya, ya, maka ini adalah tren turun, kemudian ini adalah tren naik. Ya. Jadi dia naik ke atas, maka titik swing high-nya adalah ada di ujung dari candle yang merah ini. Ya, teman-teman ngambilnya ekor di atas ya, bukan bodinya. Jadi kita ambil ekor yang di atas ya. Kemudian swing low-nya di mana? Swing low-nya ya kita ambil setelah dia turun kemudian naik. Swing low adalah candle di mana harganya lebih rendah dibanding candle-candle sebelumnya dan candle-candle sesudahnya. Jadi adanya di sebelah sini, candle yang kecil yang merah ini adalah swing low-nya ya. Coba kita tarik sekarang dari kiri ke kanan. Ini swing low di sini, swing high di sini. Kita tarik Fibo-nya. Nah, Fibonacci retracement itu tidak termasuk ke dalam indikator. Kalau Anda cari dalam indikator dia nggak ada. Ya, dia adanya sebelah kiri kalau di trading view ya. Nah, sini kalau Anda buka itu ada Fib retracement. Ya, ini Fibonacci retracement. Anda ambil dari swing low bawah, kemudian tarik ke swing high yang di atas ya. Nah, kira-kira ini ya, ini ada 38,2-nya ada di angka atau ada di harga 13.15. Kemudian 50%-nya ada di 1.200, kebetulan pas ini angkanya. Kemudian 61,8-nya itu ada di 1080 ya. Nah, gimana caranya bacanya Pak HM? Ini berarti yang kita perhatikan adalah seperti yang tadi saya awal-awal jelaskan, golden ratio itu ada di 61,8, kemudian 38,2, dan yang middle di antara keduanya adalah 50% ya. Kita lihat di sini bahwa Fibo 50% ini saat ini bisa menahan turunnya si BRIS
ya, bank syariah, BRI Syariah, ya. Dia ketahan di Fibo 50%, ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman misalkan belum punya barang, ya, kalau misalkan waktu naik kenceng, mendingan tunggu pullback. Ya, sekarang kalau pullback sekarang ini, Fibo ini bisa digunakan untuk menentukan titik di mana Anda bisa buy kalau belum punya, ya. Jadi pada saat kemarin 38,2 dia kena, ternyata masih tembus ke bawah. Nah, pada saat 50%, nah di angka-angka ini sebenarnya ya Anda bisa gunakan untuk buy saham ini. Berapa risiko yang Anda punya kalau misalkan Anda beli di level Fibo 50%, ya risikonya ya kira-kira ada di level 61,8, ya, sampai di sini. Nanti kalau tembus di bawah ini mestinya Anda harus cut loss gitu ya, kalau misalkan kita menggunakan Fibo seperti ini, ya. Nah, atau misalkan sekarang kan gimana Pak Haim, harganya nanggung nih di tengah gitu, 1235, Fibo di bawahnya 1200, di atasnya 1315 gitu. Nah, kalau di tengah seperti ini biasanya kalau saya ya sabar gitu ya, nunggu aja. Anda mau nunggu boleh di bawah sini, nunggu di supportnya, atau Anda nunggu nanti kalau break 13.15, ya. Kalau break 13.15 ya kemungkinan dia akan menuju ke Fibo berikutnya, ya meskipun jangan dipakai, ya 23,6, atau mungkin bisa juga kembali ke arah all time high-nya. Ya, sebaliknya juga sama, kalau tembusnya nanti besok ke bawah ya akan ketahan di Fibo berikutnya, ya. Ini contoh yang retracement. Bagaimana contoh yang untuk yang reversal? Ya, coba saya ambil saham Medco yang baru mantul kemarin. Nah, ini ya. Jadi saham Medco ini kalau kita lihat titik bawahnya, ini kalau kita lihat trennya ini kan turun ke bawah, ya. Kemudian baru mulai mantul ke atas, ya. Jadi kalau kayak gini berarti dia mulai reversal, kita cari swing low terdekat. Ya jelas di sinilah ya, candle hijau di bawah ini. Dia adalah swing low terdekat karena dia harganya low-nya itu lebih rendah dibandingkan low sebelumnya dan low sesudahnya. Nah, swing high-nya di mana? Swing high-nya ini juga mudah nyarinya. Ini dari naik, kemudian dia turun. Ya, swing high-nya ada di titik di candle hijau ini, ya, karena titik ini harganya atau high-nya lebih tinggi dibandingkan candle-candle sebelumnya dan lebih tinggi juga dibanding candle-candle sesudahnya. Nariknya dari mana? Dari kiri ke kanan, ya. Kita tarik dari atas ini, kemudian sampai ke swing low-nya, ya. Nah, untuk saham Medco ini, ya, dia pas reversalnya baru menembus level 23,6 di angka atau di harga 370, ya. Dan belum mampu untuk menembus 38,2%-nya, ya, ke atas, ya. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya ini kita lihat dia masih berkisar di antara Fibo 23,6 sama 38,2. Beberapa buku-buku yang saya baca itu mereka buku-buku ini tidak terlalu menganggap lah gitu ya 23,6. Jadi biasanya mereka patokannya 38,2, 50% sama 61,8%, ya. Sehingga kalau kasus Medco seperti ini, kalau yang belum punya, mereka akan tunggu dulu break di 382. Di sini mereka akan buy, ya. Break, ya, apalagi dengan volume, maka dia akan buy di situ. Kemudian ya kita harus batasi risikonya, kita pasang beberapa tick di bawah Fibo 382, di bawah 396. Ya, Anda bisa sesuaikan bagaimana stop loss-nya. Tapi kalau misalkan tembus atau breakout 382 di angka atau di harga 396, ya dia pasti akan menuju ke Fibo 50%. Kemudian di sini kalau misalkan Anda cukup,
Anda bisa pasang TP di situ untuk pengambilan keuntungan, atau misalkan kalau masih digabungkan misalkan dengan teknikal-teknik yang lain, Anda masih yakin akan naik, nggak apa-apa Anda hold. Kalau tembus 50%, level target berikutnya itu bisa di level Fibo 61,8 ya, di sekitar 440-an ya. Jadi dengan Fibonacci ini sebenarnya kita bisa memperkirakan. Jadi Anda nggak bingung habisnya targetnya berapa ya. Kalau udah tembus ini dia akan kemana, itu clear ya, jelas kelihatan di berapanya, sehingga Anda nggak pusing untuk tanya di grup apa namanya, ini baiknya hold apa TP aja ya gitu ya. Jadi dengan Fibonacci ini jelas titik-titik di mana Anda bisa mengambil keuntungan, dan di mana juga titik-titik di mana bisa pasang stop loss ya. Apakah selalu buy-nya di 38,2 Pak HM? Enggak juga. Kalau misalkan nanti Anda telat, nah nunggu break 50%, nggak apa-apa. Dekat 50%, break ke sana, Anda beli, pasang stop loss-nya di bawah antara 5% sama 38,2 ya. Kalau naik ke atas, next-nya kita tahu bakal menuju ke 438 ya. Oke, saya rasa jelas ya teman-teman cara untuk menarik garisnya dari kiri ke kanan. Tapi sebenarnya kalau mau Anda balik dari kanan ke kiri pun jatuhnya titik 38,2 sama 61,8 bersama, paling angkanya aja yang terbalik. Kalau setengah pasti sama gitu ya. Buat saya sih nggak ada masalah. Oke, saya kembali ke sini. Kalau begitu apa sebenarnya keuntungan menggunakan Fibonacci Pak HM? Nah, tadi saya sempat beberapa hal saya sebutkan. Yang pertama adalah mengambil posisi buy saat reversal dari downtrend ke uptrend ya. Tadi contohnya di Medco, tunggu sampai masuk breakout 38,2%, kita masuk di situ, itu bisa digunakan Fibonacci untuk melihat di berapa harganya kita bisa masuk ya. Kemudian yang kedua ya ini keterangannya menurut 38,2. Yang kedua, mengambil posisi buy atau average up saat terjadi pullback terhadap saham-saham yang masih dalam posisi uptrend. Contoh tadi BRIS ya. BRI Syariah itu masih uptrend teman-teman, belum patah trend, masih dalam tren yang menanjak. Nah, kalau ada pullback, biasanya beberapa traders memanfaatkan itu untuk yang belum punya tuh dia buy. Kalau masih yakin dia akan melanjutkan kenaikannya, atau teman-teman yang udah ngambil di bawah itu kalau pullback, kalau masih yakin akan naik, digunakan untuk average up ya. Tadi saya tunjukin kalau di BRIS juga sama ya, pada saat pullback cari level-level Fibo-nya, di situ tungguin untuk melakukan buy untuk yang belum punya, atau average up untuk yang sudah punya dan ingin nambah. Jadi nambah average up itu juga ada caranya, jangan main asal naik hajar gitu, karena begitu Anda nanti disiram ya harga average kita kan jadi naik. Kalau disiram kan juga tentunya akan ada loss juga di situ ya. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk stop loss dan target price untuk take profit ya, tadi juga udah saya jelaskan ya, dengan level-level tertentu Anda tahu nanti targetnya ke berapa, berikutnya kalau tembus ke berapa, atau kalau turun, kalau misalkan tembus Fibonacci-nya, Fibonacci levelnya ya, retracement levelnya tembus, Anda juga tahu stop loss-nya harusnya di sini gitu. Supaya nanti kalau 14 ke bawah Anda sudah out dan udah mengamankan profit kalau ada cuan, atau membatasi loss kalau misalkan Anda baru beli ya. Nah, saya pribadi untuk lebih meyakinkan pada saat buy atau pasang stop loss atau average up atau dan seterusnya tadi yang saya jelaskan, saya suka mengkombinasikan dengan technical klasik, dengan chart pattern, dengan garis-garis support resisten ya. Nah, contohnya ini mungkin saya bisa gunakan saham SMBR ya, Semen Batu Raja. Oke, ini Semen Batu Raja ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat trennya dulu, ini trennya naik, kemudian ini trennya turun ya.
kemudian dia kembali naik ya. Jadi dia katakanlah reversal. Kemudian kalau Anda mau narik Fibonacci, caranya tetap sama ya. Setelah dia naik, kita cari swing low-nya di mana low candle-nya itu lebih rendah dibandingkan candle-candle sebelumnya dan candle-candle sudahnya ya. Jelas clear ada di sini. Ini adalah swing low-nya. Swing high-nya di mana? Jelas ada di sini karena dia setelah naik dia turun. Ya, ini adalah titik high tertinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya dan lebih tinggi dibandingkan candle sesudahnya. Coba kita tarik Fibonacci-nya ya. Nah, ini kira-kira adalah Fibonacci dari si SMPR ya. Saat ini dia menyentuh 500 di mana ini nggak pas ya. 500 itu sebenarnya kira-kira ada di Fibo 38,2% ya. Jadi ini saat ini berada di Fibonya. Nah, sekarang maksudnya Pak Haim apa? Menggabungkan dengan technical klasik ya. Kalau Anda lihat di sini, kalau misalkan kita lihat di angka 500 ini sebenarnya adalah bisa disebut support atau resisten dari SMBR. Jadi kalau saya buat supportnya di sini, ya, Anda bisa lihat dia melewati beberapa candle yang banyak ya, sehingga ini bisa menjadi support. Ya, kalau saya bikin support di sini, ini ada berapa candle sini? 1, 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi ini sebenarnya titik atau dekat-dekat 500 ini juga merupakan, kalaupun nggak pakai Fibo, itu kalau pakai teknik analisis biasa dengan pola candle, Anda juga bisa melihat ini adalah sebenarnya titik support atau resisten dari SMBR. Jadi kalau dari bawah dia nemu resisten, kalau dari atas sekarang dia jadi support ya. Nah, dengan menggabungkan dengan Fibonacci, tentunya saya makin yakin ada dua hal yang nahan SMBR di sini gitu ya. Yaitu Fibonacci 382% dan juga support secara technical klasik. Ya, tapi tetap aja meskipun kita tahu ini supportnya cukup kuat untuk menahan, ya kalau Anda mau spek buy yang belum punya misalkan, nah ini bagus nih, udah mundur ke sini belum tembus-tembus gitu. Kemudian ternyata juga dia menjadi support yang kuat juga secara technical klasik. Bisa Anda ambil di sini, tapi tetap aja Anda harus tetap memasang stop loss-nya ya. Bisa ditempatkan di sekitar sini. Ya, kasih room untuk ruangan untuk turun sedikit, kemudian ya ini terserah Anda berapa resiko loss yang Anda bisa terima ya. Oh ya, nanti kalau Anda punya pertanyaan tentang Fibonacci, silahkan gabung di grup saya ya, di Telegram, grupnya namanya The Traders. Kemudian di sana Anda bisa tanya macam-macam. Banyak teman-teman saya di sana. Sekarang mungkin cukup besar grupnya, ada 5.000-an orang. Tapi so far sih kondusif sekali. Jadi biasanya kalau saya nggak sempat jawab atau apa, selalu ada kawan-kawan yang lain yang dengan senang hati akan ikut berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya, oke. Terima kasih banyak sudah mau menyimak dan mencoba untuk belajar Fibonacci bareng saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Sehat terus, sukses selalu, dan jangan lupa untuk bahagia teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.